sahabat Ontelis, sahabat Ontelista yang ada di Indonesia. Pagi hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Daniel di Sepeda Rakyat Kecil. Bahasan pagi hari ini saya mau membahas tentang bagaimana sih cara memilih tips membeli sepeda gitu ya. Nah, unik sekali karena siapa sih yang gak kepingin sepedanya kita memiliki sepeda yang bagus gitu ya, apalagi sepeda yang red item. Nah, kalau kita ngomongin sepeda yang langka, sepeda yang rare item, itu otomatis semakin tinggi sepeda tersebut, semakin tinggi resikonya gitu ya teman-teman. Dan kita sendiri pun sebagai pembeli juga harus tahu bagaimana cara yang paling tepat untuk membeli sepeda tersebut. Nah, singkat cerita seperti ini teman-teman, saya berikan tips yang pertama. Selalu kalau ingin membeli sepeda, pastikan bahwa teman-teman itu datang langsung ke lokasi. Ya, datang langsung ke lokasinya untuk cek sepeda tersebut. Sepeda tersebut apakah repro atau sepeda tersebut asli gitu ya teman-teman. Repro di sini dalam konteksnya adalah buatan karya baru atau buatan karya anak bangsa. Nah, akan sangat susah apabila teman-teman semuanya mendapatkan seorang penjual yang kalau ditanya dia pun tidak mengerti tentang sejarah sepeda tersebut. Dia mungkin orang kedua atau orang ketiga atau bahkan orang keempat yang menerima sepeda tersebut gitu ya. Nah, misalkan contoh seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman saat bertanya, "Mas, itu misalkan yang paling cukup sering ya sepeda-sepeda yang bentuknya adalah bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi modelnya cross frame atau modelnya kapit dan sebagainya." Nah, beberapa pengalaman dari teman-teman pasti tahu ya, harga sepeda cross frame yang asli itu kisarannya adalah 20 juta ke atas gitu ya. Nah, atau bahkan ada yang 25, ada yang 30 juta ke atas. Nah, teman-teman mungkin juga sadari bahwa sepeda-sepeda semakin tinggi kualitasnya itu maka semakin riskan gitu ya untuk kita bisa mengetahui sepeda tersebut original atau enggak. Itu yang pertama. Jadi datangi langsung. Yang kedua adalah cek kondisi barang. Yang ketiga, teman-teman juga pastikan bahwa gini teman-teman, dipegang gitu ya. Karena memang jujur ini ngomongin tentang keseringan kita mengetahui atau mengidentifikasi sepeda. Jadi kita bisa memastikan bahwa sepeda tersebut original atau tidak. Jadi kalau dipegang, teman-teman bisa lihat bagian sambungan-sambungan keningnya itu dilihat halus atau tidak. Ya, kalau biasanya tidak rapi, itu pasti saya bisa katakan sepeda tersebut ada kemungkinan restorasi gitu ya atau buatan baru. Yang keempat teman-teman, biasanya yang akan cukup bahaya itu jika teman-teman kayak gini. Dicat teman-teman, sepedanya dicat. Jadi sepedanya dicat dengan warna yang cukup bening gitu ya, warna yang cukup bagus. Jadi biasanya dicat ulang sehingga warnanya cukup hitam. Itu akan sangat susah. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu bahwa saat kita mengecat biasanya benjolan-benjolan ataupun besi-besi yang tidak rata itu didempul teman-teman. Diberi lapisan dempul terus kemudian dicat. Nah, kalau udah kondisinya seperti ini sangat susah untuk menentukan sepeda itu original atau tidak. Saya memang jujur punya sepeda yang kondisinya adalah dari ukuran 60 dirubah jadi 65 sehingga kemudian dicat ulang sama pemilik sebelumnya. Namun saya paham benar bahwa saya membeli itu karena spare part yang lainnya juga original. Jadi teman-teman kalau saat membeli harus memastikan betul bahwa teman-teman suka sepeda itu. Kalau teman-teman suka sepeda itu dan tidak tahu ceritanya, ending-endingnya yang ditanya, ya saya dapatnya udah dari dulu kayak gitu mas. Waduh, itu sangat susah teman-teman. Ya sangat-sangat susah. Pasti nanti akan waktu nyampe rumah karena kita penasaran ya. Kita coba browsing, cari-cari apakah seperti ini, apakah seperti ini. Terus kemudian kata orang ini seperti ini sehingga dicek dengan cara dimasukkan besi betoneser biasanya ke dalam lubang vertikal atau tiang frame vertikal itu dimasukin. Ya, setelah dimasukin itu pasti ada gerinjel-gerinjel ya kalau di las baru. Gitu ya, ada gerinjel-gerinjel biasanya sambungan dan sebagainya. Nah, pasti akan teman-teman kecewa banget. Ternyata
ini buatan baru ya, ini adalah selasan baru. Nah, pengalaman itu teman-teman yang saya terima beberapa waktu lalu, tepatnya saya melihat salah satu iklan gitu ya, salah satu iklan di sosial media. Kemudian saya datangi, kebetulan saya kenal orangnya gitu ya, tapi memang jujur orangnya belum mengerti sepeda karena beliau sepeda-sepeda tersebut peninggalan dari bapaknya gitu ya, peninggalan dari bapaknya, dan masnya sendiri juga tidak seberapa suka sepeda, sehingga saat ditanyai itu tidak bisa menjawab sepeda itu original atau tidak. Ya namanya penjual ya, yang pasti kepengen laku sepedanya, sehingga kalau ditanyain pasti jawabannya adalah original gitu ya teman-teman. Itu akan sangat bahaya. Nah, waktu saya pastikan saya datang ke rumahnya, ternyata teman-teman di dalamnya banyak banget sepeda, full sepeda gitu ya, full sepeda. Namun ada satu sepeda yang menurut saya senang banget. Nah, sepeda itu adalah sepeda yang aslinya kalau dilihat dari frame-nya, model seperti itu adalah Royal Enfield. Iya, Royal Enfield buatan tahun sekitar 1912 ke bawah. Ya, modelnya Dems, terus kemudian ada palang di bagian besi vertikalnya. Jadi dia bentuknya mirip modelnya mirip perempuan tapi berpalang lah seperti itu. Dan di bagian belakangnya, supitan belakangnya itu naik double seperti Bergres gitu ya. Kalau Bergres kan cuma satu di supitan belakang, itu ada dua teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat sepeda Royal Enfield ini mirip banget dengan di internet teman-teman, di katalog dan di internet. Secara bentuk, secara kasat mata mirip sekali. Saya bisa katakan mirip, kenapa? Karena hampir mendekati original. Nah, singkat ceritanya, sepeda ini teman-teman dicat, terus diberikan transfer merek Pongers, ditempeli Pongers, diberi transfer merek Pongers, dicat hitam. Siapa yang nggak bingung teman-teman? Jadi sepedanya secara bentuk itu Royal Enfield, tapi secara tampilan diberikan trademark atau diberikan transfer merek Pongers. Di bagian setir juga diberikan setir Pongers gitu ya. Nah, unik teman-teman, waktu saya datang ke kediaman beliau dan saya keluarkan sepedanya, saya lapi, saya menemukan sesuatu fakta yang unik. Faktanya kenapa gitu ya? Fakta yang pertama, sepeda ini kalau ngomong tentang karya anak bangsa itu mendekati sekali teman-teman. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di bagian frame, di bagian bawah itu frame-nya nempel teman-teman. Frame-nya nempel ke bagian ini. Frame-nya nempel ke bagian bracket. Jadi nempel gini teman-teman. Dan itu sama persis dengan Royal Enfield. Di bagian supitan belakang juga dua berkendi, sama persis dengan Royal Enfield. Jadi mirip banget. Kenapa saya tidak ambil sepeda ini? Yang pertama, waktu saya lihat catnya itu ada banyak dempul di dalamnya teman-teman. Ada dempul-dempulannya. Saya berpikir kayaknya ini bukan gitu ya, kayaknya ini restorasi. Itu perkiraan pertama. Yang kedua, setelah saya pegang di bagian bracket dan di bagian frame ini, di bagian bawahnya itu ada tidak sempurna teman-teman. Jadi bulat yang nempel di bagian bawah itu berlubang. Jadi bawahnya itu berlubang. Ya, bawahnya berlubang. Jadi pasti itu bukan aslinya, karena yang asli dia buntu atau dia padat gitu ya, bulat, biasa enggak berlubang. Terus kemudian yang unik ketiga adalah di bagian kening teman-teman. Di bagian kening itu panjang sekali, sambungannya panjang sekali dan tidak rapi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah, saya tidak jadi beli sepeda ini, saya mengambil sepeda lain begitu ya. Karena di situ banyak sepeda, saya memikirkan untuk option yang lain, sepeda yang lain. Nah, puji Tuhannya saya ambil sepeda yang lain tersebut, terus kemudian saya bawa pulang gitu ya. Nah, pengalaman ini saya harap bukan menjadi membuat teman-teman down saat mendapatkan sepeda yang dalam tanda kutip repro atau buatan baru karya anak bangsa, tapi menjadikan motivasi teman-teman. Yang paling pasti itu sebenarnya cuma simpel sih teman-teman. Teman-teman tahu pasti bahwa apa yang teman-teman beli itu aja. Tahu pasti apa yang teman-teman
dibeli. Karena kalau teman-teman tidak tahu pasti dengan apa yang dibeli akan sangat susah. Kenapa saya sebut susah? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, gitu ya. Kalau harapan tidak sesuai ekspektasi itu pasti akan jadi kekecewaan. Nah, kalau udah kecewa maka akan membuat oh ternyata kayak gini ya, mendeskripsikan ontelis dan penjual-penjual yang lain. Jadi teman-teman juga harus cerdik. Pengen tahu bentuknya seperti apa yang saya bahas, coba kita lihat videonya, coba kita lihat detail-detailnya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Lihat ini. Oke. Hari ini saya berburu di salah satu tempat. Tempat ini cukup menyimpan banyak harta karun ya. Gitu ya. Tapi isinya keren banget teman-teman. Ingin tahu nanti dalamnya seperti apa, saksikan terus di Sepeda Kecil bersama saya Daniel. Jangan lupa, jangan di skip ya teman-teman. Isinya luar biasa. Ada barang-barang luar biasa di dalam sana. Ya, tempat saya dulu dapat beberapa harta karun ya di sini, gitu ya. Nanti kita coba lihat harta karunnya apa saja. Oke, itu tadi liputan saya tentang ngomongin tentang sepeda buatan karya anak bangsa yang direstorasi ulang. Jadi teman-teman harus hati-hati banget dalam membeli sepeda, gitu ya. Pastikan teman-teman tahu persis yang mau dibeli, gitu ya. Nah, itu tadi liputan khusus tentang sepeda yang saya review. Ya, jadi saya berharap bukan untuk masalah menjatuhkan pedagang, bukan bermaksud untuk menjatuhkan pembeli, tapi untuk menjadi pembelajaran buat kita semua supaya kita berhati-hati dalam membeli sepeda.
Teman-teman ingat, yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Nah, kalau teman-teman punya sepeda, tolong dong digoes gitu ya, tolong dong dipakai gitu ya. Yang penting sepedaannya ya teman-teman. Sehat selalu dan jangan lupa untuk bersepeda. Thank you semuanya, like dan subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel. Bye semuanya.